Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap semangat ya belajarnya walaupun dari rumah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita memulainya dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali belajar tematik subtema 1 pembelajaran ketiga dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yakni siswa dapat memahami perkembangbiakan secara vegetatif, serta siswa mampu membuat peta pikiran dalam sebuah teks paragraf. Perkembangbiakan tanaman. Perkembangbiakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan, umumnya terjadi secara alami atau buatan. Secara alami artinya perkembangbiakan secara kawin yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Namun secara buatan yakni perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Beberapa contoh perkembangan vegetatif alami. Yang pertama ada tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batang atau dari bagian pinggir daun. Salah satu contoh pada gambar tersebut adalah tanaman cocor bebek. Khusus tumbuhan ini, pada setiap tunas akan berkembang daun dan akar kecil. Jika tunas tersebut jatuh ke tanah, maka akan tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan lain yakni tumbuhan pisang. Selanjutnya yang kedua, ada akar tinggal. Akar tinggal disebut juga sebagai rizom, yakni batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Akar tinggal memiliki banyak kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada gambar tersebut adalah tanaman jahe. Selanjutnya ada umbi. Umbi terbagi menjadi dua. Ada yang berupa umbi batang dan umbi lapis. Umbi batang adalah batang yang membengkak berisi makanan di dalam tanah. Umbi batang memiliki kuncup-kuncup yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Pada contoh gambar tersebut adalah tumbuhan kentang. Selanjutnya ada umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada gambar tersebut adalah tumbuhan bawang. Selanjutnya ada geragi atau disebut sebagai stolon. Adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Jika ruas-ruas batang menyentuh tanah, maka pada ruas tersebut akan tumbuh individu baru. Seperti pada contoh gambar tersebut yaitu tumbuhan stroberi. Yang kelima ada spora. Spora adalah alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan seperti tumbuhan paku. Spora berupa butiran halus yang terdapat di dalam kotak spora atau spongarium pada permukaan di bawah daun. Setiap spongarium mengandung ribuan spora. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh pada gambar tersebut adalah tumbuhan paku. Berikut beberapa contoh perkembangan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas sebagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Tanaman hasil cangkokan memiliki sifat sama dengan tanaman induk dan cepat berbuah. Berikut contoh gambar pada pohon mangga. Selanjutnya yang kedua, merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Caranya seperti pada contoh gambar tersebut. Selanjutnya, menyetek. Menyetek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman seperti batang, akar,
dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Tanaman hasil stek memiliki sifat seperti tanaman induk. Seperti pada contoh gambar tersebut adalah tanaman singkong. Yang keempat, menempel. Menempel dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Tanaman hasil menempel memiliki sifat yang lebih baik dari sifat tanaman induknya. Contohnya, tahan hama penyakit dan berbuah banyak dengan kualitas yang lebih baik, seperti pada contoh gambar tersebut. Yang terakhir adalah mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Nah, berikut contoh gambar tersebut. Salah satu contoh lain adalah tanaman avokat dan durian. Tanaman hasil enten memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman induknya. Untuk itu, tugasnya adalah halaman 28 dan 29 kerjakan ayo mencari tahu. Dan tugas kedua halaman 29 sampai 30. Lakukan praktek menyetek tanaman dan dibuat laporan hasil pengamatannya. Selamat mengerjakan. Baik, selanjutnya kita akan belajar pemetaan pikiran. Pemetaan pikiran adalah suatu cara yang digunakan untuk menemukan informasi-informasi di dalam suatu bacaan. Informasi yang ditemukan ditulis dalam kotak-kotak peta pikiran. Sebagai contoh, lihat pada bagan berikut. Dari teks bacaan tentang manfaat tumbuhan. Dalam teks tersebut terdapat 4 paragraf, yakni paragraf pertama menjelaskan bahwa manfaat tumbuhan dapat menghasilkan makanan. Paragraf kedua menjelaskan bahwa manfaat tumbuhan dapat menghasilkan oksigen. Paragraf ketiga menjelaskan bahwa manfaat tumbuhan mampu menyerap panas. Dan paragraf terakhir menjelaskan bahwa manfaat tumbuhan dapat mencegah longsor. Nah, itulah contoh peta pikiran. Memahami dalam menentukan peta pikiran, tugasnya adalah dibuka halaman 32, dibaca teksnya dan tentukan peta pikirannya. Tulis jawabanmu di halaman 33. Selamat mengerjakan. Baik, itulah materi yang Bu Guru sampaikan pada hari ini. Semoga dapat terserap dengan baik dan bermanfaat. Bila masih ada yang bingung, boleh tanyakan kepada Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.